Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara, Ibu Iriana Jokowi telah tiba di tempat acara. Berdasarkan laporan World Drugs Report tahun 2015 yang diterbitkan oleh UNODC, organisasi dunia yang menangani masalah narkotika dan kriminal, diperkirakan terdapat 246 juta orang atau 5,2% dari populasi dunia berusia 15 sampai 64 tahun, atau dapat dikatakan bahwa 1 dari 20 orang berusia 15 sampai 64 tahun pernah menyalahgunakan narkoba. Terjadi peningkatan sebanyak 3 juta orang, namun cenderung stabil secara global. Peredaran narkotika menggunakan media internet juga terus meningkat dan bervariatif, terutama untuk transaksi jenis-jenis narkotika baru, yang saat ini di dunia berjumlah 643 jenis zat yang belum seluruhnya terjangkau oleh aturan hukum yang berlaku di setiap negara, di mana yang sudah masuk ke Indonesia saat ini telah berjumlah 44 jenis dan baru 18 jenis zat diantaranya yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI. Sedangkan 26 jenis zat lainnya masih dalam proses pembahasan aktif antara BNN bersama Menkes dan instansi terkait lainnya. Pengembangan kapasitas bagi anggota Kadin sebagai penggiat anti narkoba, pendidikan dan pelatihan pembinaan pasca rehabilitasi, serta pelaksanaan tes urin uji narkoba. Saling tukar dokumen, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Presiden Republik Indonesia didampingi Kepala BNN untuk menyerahkan plakat penghargaan P4GN dan menyematkan pin penggiat anti narkoba. Penyerahan plakat penghargaan P4GN Cinema 21. Kita berikan tepuk tangan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Bupati Solok, Saudara Derajat Ginanjar Kusmayadi, penyematan pin penggiat anti narkoba Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat Pusintelat, Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba Fokan, Yayasan Harapan Permata Hati Kita Yakita, Arti Pena Asosiasi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo, PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Forum Komunikasi Pondok Pesantren FKPP, Yayasan Putri Indonesia, dan PT Telekomunikasi Seluler Telkomsel. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian, selamat kepada para penerima penghargaan. Kita akan mengikuti sambutan Presiden Republik Indonesia, Kepala BNN, dan para penerima penghargaan dan PIN. Kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Di dalam negeri kita, jumlah pengguna narkoba terus meningkat. Tahun 2015, diperkirakan angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang. Dan
angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba, tadi Kepala BNN menyampaikan pada saya, setiap hari 40-50 generasi muda kita mati karena narkoba. Kerugian material diperkirakan kurang lebih 63 triliun rupiah yang mencakup kerugian akibat belanja narkoba, kerugian akibat biaya pengobatan, kerugian akibat barang-barang yang dicuri, dan kerugian akibat biaya rehabilitasi dan biaya-biaya yang lainnya. Dan lebih mengkhawatirkan lagi, kejahatan luar biasa ini sudah merengkuh berbagai lapisan masyarakat. Tadi juga disampaikan oleh Kepala BNN, anak di TK sudah ada yang terkena narkoba, anak di SD sudah juga ada yang terkena narkoba. Dan tidak hanya di desa, di kampung, tidak hanya di kota, di kampung, di desa, tidak hanya orang dewasa, remaja, anak-anak, dan bahkan tadi saya sampaikan, yang di TK pun sudah dimasuki narkoba. Tidak hanya orang biasa, tapi juga ada aparat, ada pejabat, dan ini yang seharusnya menjadi panutan juga terkena narkoba. Para pengedar narkoba terus bergerak dan menemukan cara-cara baru untuk mengelabui kita, mengelabui aparat hukum dan keamanan. Mereka sudah mulai memanfaatkan orang-orang yang tidak dicurigai. Anak digunakan, wanita, perempuan digunakan, dimanfaatkan untuk menjadi kurir narkoba. Dan adanya modus baru dalam penyelundupan narkoba ke dalam mainan anak, ke dalam kaki palsu dan yang lain-lainnya. Semua itu harus dihentikan, harus dilawan, dan tidak bisa dibiarkan lagi. Kita tegaskan perang melawan narkoba di Indonesia. Saya ingin ingatkan kepada kita semuanya, di kementerian, di lembaga, di aparat-aparat hukum kita, terutama di Polri, tegaskan sekali lagi kepada seluruh Kapolda, jajaran Polda, kepada seluruh Kapolres, jajaran Polres, Polsek semuanya, kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Ingat Bapak Ibu sekalian, 40-50 generasi muda kita mati karena narkoba. 5,1 juta. Untungnya undang-undang tidak memperbolehkan itu. Kalau memperbolehkan, akan saya perintahkan langsung ke Kapolri dan Kepala BNN. Hadirin sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati, saya ingatkan, semua kita harus bersinergi. Pesantren, universitas, kementerian, lembaga, kota, kabupaten, provinsi, semuanya. Kita kadang-kadang terhanyut dalam rutinitas harian kita. Padahal kalau ini dibiarkan, ini bisa kemana-mana, bisa melemahkan sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kalau sudah sampai desa, sudah sampai kampung,
sudah sampai TK, sudah sampai SD. Ini perlu kita mengingatkan betul betapa sangat bahayanya narkoba itu. Dan kata-kata sudah tidak diperlukan lagi. Kita memerlukan tindakan-tindakan yang konkret, tindakan-tindakan yang nyata. Saya perlu ingatkan, semua harus bersinergi, mulai BNN, Polri, kementerian, lembaga, LSM, masyarakat, semua harus betul-betul melakukan langkah-langkah yang terpadu untuk melawan narkoba. Langkah-langkah yang progresif, yang mengalahkan kelicikan para pengedar narkoba. Dan tidak kalah penting, semua harus menghilangkan ego kita masing-masing, ego sektoral. Dengan kekuatan dan kecerdasan kita bersama, sekali lagi, kita kejar, kita tangkap, kita hajar para pengedar narkoba, baik yang besar, baik yang sedang, baik yang kecil. Sambil kita kuatkan lagi jaringan sosial dan budaya yang bisa menjadi benteng mencegah menjamurnya narkoba. Dimanapun ada narkoba di Indonesia, saya perintahkan seluruh sumber daya pemerintah untuk hadir dan memberantasnya. Di lapas, di sekolah, di perbatasan, di bandara, di pelabuhan, di kantor-kantor instansi pemerintah, dimanapun, sekali lagi, dimanapun ada narkoba, kita harus berantas. Negara kita, Indonesia, tidak boleh dijadikan tempat lalu lintas peredaran dan perdagangan narkoba lagi, apalagi menjadi tempat produksi barang-barang haram tersebut. Sekali lagi, saya ingin tegaskan, saatnya kita perang melawan narkoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.